salam olahraga. Terima kasih Pak Menteri semuanya. Bahwa status dari payung hukum atlet di Indonesia yang memiliki darah keturunan begitu dapat dipertegas bahwa itu sesuai dengan hukum berlaku, karena kita melihat kasus seperti Malaysia yang memiliki sambut paut kemarin dan kakinya dan bisa tentu mempermudah dalam melakukan kegiatan sehingga ada istilah maksimal dalam hasil yang dipakai. Alhamdulillah pendampingan luar biasa dari Pak Menteri, dan saya juga untuk sharing teman-teman menteri lain. Jadi kalau ada kebingungan, minta didampingin di sini, dan terbukti ini tepat sasaran dan tepat waktu. Dari 191 aturan kita sudah dereguasi sekarang menjadi tinggal 4 aturan saja. Satu mengenai kepemudaan pastinya, yang kedua mengenai itu bagaimana memasyarakatkan daripada olahraga ini, lalu ketiga prestasi, dan keempat tentunya yang terbaru untuk industri dan sport tourism atau pariwisata. Nah, kalau secara payungnya dari 1.500 pasal itu sekarang sudah turun hampir 60%, kurang lebih 600 pasal. Nah, yang menarik juga untuk cabur prestasi. Ya, kita ingin atlet kita sukses seperti Pak Taufik, juara olimpiade, juara dunia, tetapi aturannya sampai 700 pasal. Nah, sekarang jumlahnya tinggal 200 pasal. Dan alhamdulillah dari Kementerian Pariwisata sendiri juga sudah memberikan beberapa kegiatan job yang selama ini overlapping, itu sekarang diberikan tuntas kepada kami, yaitu contohnya ya mengenai fasilitas stadion, fasilitas sirkuit, lalu juga fasilitas gelanggang arena, fasilitas lapangan, fasilitas olahraga bela diri, pengelolaan fasilitas olahraga lainnya, jasa penyelenggara event khusus, promotor kegiatan olahraga, dan kawasan buru, aktivitas perburuan, dan aktivitas olahraga tradisional. Sekarang sudah ditransfer ke kami. Dan tadi Pak Menteri juga mengingatkan kembali, tidak cukup di sini. Bagaimana sinergi dengan kementerian lain yang program-programnya juga overlapping. Siap Pak Menteri, jadi kita laksanakan, jadi nanti datang ke sini lagi. Apalagi kita sudah ada 2 kesepakatan baru dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, dan insya Allah nanti sore juga ada kesepakatan dengan Menteri Pendidikan Tinggi. Jadi kembali lagi Pak Menteri, terima kasih atas pendampingan dan terobosan dari tim Pak Menteri, termasuk Pak Menteri sendiri, sehingga diedukasi 191 aturan ini bisa tepat waktu, dan memang kami merasa sangat dibantu. Terima kasih Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi Pak Menteri Pemuda dan Olahraga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya yang kami lakukan adalah menerjemahkan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden, terutama di Astacita ke-7 Bapak, yakni adalah melakukan reformasi di bidang politik, hukum, birokrasi, dan lain-lain sebagainya. Salah satu wujudnya adalah bagaimana seluruh kementerian itu melakukan sebuah tindakan yang nyata dalam rangka mensimplifikasi aturan-aturan yang terlalu overregulate di negeri ini. Sebagai informasi tadi saya sampaikan, mungkin sekitar jumlahnya ada 400.000 peraturan perundang-undangan di Indonesia. Luar biasa banget. Dan kami bersyukur hari ini Menpora melakukan sendiri, ya, menginisiasi sendiri untuk melakukan simplifikasi dari 191 peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga, sekarang tinggal menjadi. Jadi contoh yang baik, sebagaimana yang Presiden lakukan di beberapa sektor. Kemarin di sektor pangan, penyaluran hukum, bahwa Presiden meminta supaya dilakukan penyederhanaan.
Akhirnya kemudian sekarang hasilnya kita bisa swasembada. Dalam kaitan dengan pemuda dan olahraga, tentu tadi samping kepemudaan, pembinaan, tetapi juga prestasi yang paling baik sekarang adalah bukan hanya soal prestasi, tetapi sudah ada sport turisme. Jadi ini sebuah kerangka kerja lintas kementerian yang sangat bagus. Karena itu saya berharap nanti ke depan semua kita berharap khusus di kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang mungkin kewenangan di kementerian lembaga yang lain masuk tersebar. Nah nanti kita akan coba tentu atas inisiatif dari Bapak Menpora untuk membicarakan dengan kementerian-kementerian. Sehingga nanti dari sisi undang-undang, peraturan pemerintah, sampai kepada peraturan menterinya, operasionalisasinya itu tidak saling tetapi sinergitas yang dilakukan sebagai satu kesatuan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Saya rasa itu dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Erik. Tadi yang kami lakukan di atas adalah Pak Menpora langsung menandatangani empat peraturan menterinya, ya, seperti yang disampaikan tadi. Kemudian di waktu yang sama, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Dirjen Perundang-undangan langsung mengundangkan. Artinya hari ini resmi 4 peraturan menteri itu dinyatakan. 35 terduga teroris termasuk pemimpin kelompok separatis. Kementerian Intelijen Iran juga menangkap anggota jaringan penyelundupan senjata dan mata-mata Amerika Serikat Israel. Penangkapan dilakukan di 6 provinsi Iran. Kementerian Intelijen Iran menggagalkan serangan yang direncanakan dan mengganggu jaringan yang dinilai berafiliasi dengan musuh. Selain menangkap 35 orang, Kementerian Intelijen Iran juga mengamankan puluhan senjata api beserta amunisinya. Usai negosiasi gagal, Iran temui Pakistan bicara negosiasi baru untuk Amerika Serikat. Sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu, Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir di Teheran membahas perkembangan komunikasi dengan Amerika Serikat. Tujuan kunjungan delegasi Pakistan untuk menyampaikan pesan Amerika Serikat kepada Iran dan merencanakan putaran negosiasi selanjutnya. Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Kedatangan pejabat militer tertinggi Pakistan ini menunjukkan peran Pakistan sebagai mediator kunci antara Amerika Serikat dan Iran. Upaya diplomatik ini dilakukan saat gencatan senjata 2 pekan Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan masih berlaku. Sementara Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif tiba di Jeddah, Arab Saudi. Shehbaz bertemu putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Perdana Menteri Pakistan memulai upaya diplomatik 4 hari ke Arab Saudi, Qatar, dan Turki untuk mendorong pembicaraan lanjutan terkait konflik Amerika Serikat dan Iran. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menolak proposal Amerika Serikat terkait negosiasi. Selain itu, Baqai menegaskan bahwa Iran tidak akan memasuki negosiasi dengan syarat-syarat yang dipaksakan. مذاکره نمیشیم که شرط‌های آمریکا رو بپذیریم. ما برامون ملاک، منافع و حقوق ملت ایران هست. اگر مذاکره‌ای بر این اساس باشه که شرط یک طرف بر طرف دیگه تحمیل بشه، این اسمش مذاکره نیست. این اسمش دیکته است. تحمیل هست و میدونید که جمهوری اسلامی ایران ملت. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancara dengan Fox News mengklaim bahwa perang dengan Iran hampir berakhir. Trump juga menyebut Iran sangat mendambakan kesepakatan dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over?
I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal.